Sudah. Nah, kerja ya biar seragam kita ngikuti checklist. Ketuaan tolong dibantu dibacakan di tahap kerja. Menjaga privasi pasien. Ya. Membuka pakaian yang menutupi luka dan berikan penghalas luka. Oke. Berarti penghalas luka itu maksudnya adalah duk atau nih telak. Ini telak namanya, ini telak. Pengalas. Kalau digabung Pengalas. Perlak. Perlak pengalas. ya. Tujuannya adalah ketika kita hanya taruh ini, ketika ada cairan dia akan lari lah ya. Tapi kalau ada kain dia kan terserap ya. Nih. Kemudian buka kantong plastik dan tempatkan dekat area kerja. Plastik itu. Ini. Nah, ini kalau perawatan luka besar ya. Kalau kalian hanya perawatan kecil jangan pakai bengkok aja cukup. Ya, disesuaikan dengan kondisi ya. Nanti perban ini plastik ini. Nah, ini saya anggap aja bengkok ya saya. Mana bengkoknya? Saya taruh bengkok. Di sini saya taruh ya. Karena ini akan ditutup steril. Kemudian cuci tangan. Selanjutnya pasang gaun atau sport. Ini nama sport ya, nggak tahu kan? Ya, Pak. Saya nggak pakai ya. Google. Kemudian sarung tangan. Sarung tangan bersih. Ya. Ya, saya bilang ini sarung tangan bersih. Berarti cara pakai bebas. Bebas. Nah, kecil. Ini sering sekali ketika siswa menggunakan sarung tangan berita kehilangan jari. Ini satu. Oke. Saya langsung anggap ini steril ya, jangan terbiasa menggunakan sarung tangan steril. Sering sekali mahasiswa kehilangan jari dan pada akhirnya handphone robek. Anda bukan bawa satu aja Pak, tidak enggak jadi yang. Ini agak kecil sarung tangan, kita coba aja ya. Oke, kan ini sudah terbungkus. Mantap deh. Ngambil itu nular loh. Ya, bilang lah ini sarung tangan steril. Ya, berarti saya harus ambil pakai Korentang. pegang korentang seperti ini, jangan gini. Karena ini idealnya dia tenggelam di cairan antiseptik ya. Pegang, ujungnya aja ambil, kita buka, maaf. Ya, sudah. Sekarang kita menggunakan ini sarung tangan steril ya. Berarti kan nggak boleh di sini, nggak boleh pegang sini, harus di sini. Oke, yang perlu kalian lihat pada saat menggunakan mana jempolnya. Nah. Ya. Nah, jangan khawatir kehilangan jari, biarin aja seperti ini. Gak usah buru-buru. Ambil jari dulu. Lihat jempol yang lagi satu di mana. Ya. Oke, nih. Tangan kita jangan megang ke sini, di sini. Boleh ya, biarin. Nah, lebih parah. Gimana caranya kalau sudah seperti ini? Jempolnya dipaksa masuk, salah. Caranya adalah, maaf saya ini dulu ya. 1, 2, 3, 4. Caranya adalah jari mana yang hilang. Kalian kan mau mindahin ini ke sini. Tarik ya. Ini ke sini. Luruskan dia. Gak akan ada berita kehilangan jari. Nah, ini lebih parah. Ini goyang. Kameranya dia. Nah, kalau seperti ini jari nggak jelas nih. Ini sering sekali kalian ngabisin waktu 15 menit gara-gara handscreen. Pada akhirnya waktu habis. Ya. Caranya serius. Caranya tarik jari-jarinya kasih. Dia akan mencari rumahnya sendiri. Ya. Pak jempol. Ini kan ini. Ya. Nggak usah ragu. Kalau ini yang sering sekali terjadi kasus udah pakai handphone pakai sendiri robek.
bawa handscoon satu. Yuk tidak adik, handscoon habis. Udah keluar, bisa gitu kan? Nah, ini udah steril, jadi kan nggak sama kayak handscoon steril. Ya. Tapi sekarang saya tindakannya bersih ya, bukan steril ya. Oke. Ketika kalian mau mengganti balutan, ambil kapas alkohol. Ini sering sekali mahasiswa salah persepsi yang disiapkan dalam kapas kering. Sama kasusnya sekarang. Ketika kalian berbicara kapas alkohol, yang diisi alkohol. Bu Yusi ngasih. Diambil dikit nak, tolong ini pakai, ini buang dikit. Masa nggak bisa dipakai, ada barangnya. Alkohol nggak ada. Nggak boleh saya izinkan Pak. Itu apa kita punya ya. Tapi jangan semua di sini dijual. Ambil kong kecil. Berapa kita butuh? 3 isi secukup yang kita gunakan. Jangan sampai terbawa ke rumah sakit. Dia ambil kapas alkohol. Di kampus saya ini memang karena ini akan terbanyak di mindset kalian. Ya. Jika patut saya jadinya ini kapas alkohol ceritanya. Nggak mau lepas dia testernya kalau kapas ini. Ya. Kita sampaikan boleh dipakai. Ya, oke. Ini bukan minta. Nah, ini kita buang. Luka sudah terbuka. Berarti ini lepas sarung tangan. Anggap sudah ya. Saya buang sarung tangan bersih. Tapi saya harus buang karena saya harus menyiapkan yang steril. Oke, saya geser sedikit. Ketika ini sering sekali terjadi kasus mahasiswa terlalu buru-buru menggunakan sarung tangan steril dan belum menyiapkan kelengkapan yang dibutuhkan. Dup belum dipasang, tester belum dipotong, pokoknya pakai sarung tangan steril lah. Lalu ketika mau melakukan kegiatan karena sudah steril, nggak bisa kita lakukan. Makanya sebelum kalian menggunakan sarung tangan steril, pastikan bahwa kita sudah siap. Apa yang perlu kita lakukan? Ini perawatan luka, berarti kita akan bersihkan. Kita butuh nih, kong, buang cairan. Boleh dibuka nggak? Boleh. Pak nggak diizinin Bu isi lagi saya nyambungin lagi. Ya, buang di kong. Jangan bayangin yang lainnya. Apa yang Udah, NaCl. Dah. Nah, apa lagi yang kan kita butuhkan? Khas steril. Steril tapi idealnya itu sudah ada di dalam set steril. Nanti kita ambilkan. Tester, oke. Tester keempat habis. Oke, pakai dipaptik. Potong sebutuhnya. Oke, sebentar. Saya ingatkan kembali untuk dipaptik. Ada beberapa luka yang tidak boleh kita tutup total. Ya, ini kadang-kadang salah perlakuan terhadap luka. Tujuan kita adalah membantu proses penyembuhan luka dengan luka itu cepat kering dan terbentuk jaringan baru atau terpautnya jaringan. Tapi karena kita melakukan perawatan luka yang salah, mohon maaf, benyek atau ini kan pernah ya lihat lukanya itu kok nggak bagus jadinya ya. Oke, saya anggap sebutuhnya saja dulu. Oke, saya taruh di sini dulu. Setelah itu apa yang kita butuhkan? Dup bolong ini, ya. Oke. Ini boleh sekarang, tapi saran saya nanti. Kan kita nggak bisa megang ini. Kalau kita belum pakai sarung tangan steril, ya. Kalau kita pegang sekarang ini jadinya nggak jadi steril, ya. Oke, kita tutup dulu. Lalu sudah yakin siap? Pas. Ini seharusnya kalau bisa kalian yakin pas buka ininya, jangan
dalam masih bentuk bakpao seperti ya. Ini agak kita yang akan susah kerja, dan kalian pun contoh akan kalau melakukan tindakan kita akan ribet jadinya. Buka aja ya. Oke. Yakin semua sudah siap? Sudah. Kita gunakan sarung tangan. Berarti kita akan menggunakan sarung tangan steril. Kalau sarung tangan steril dia satu-satu, dia pernah kan di rumah sakit yang kanan sendiri, dia kiri sendiri, itu pun sudah ada ukurannya. Saya ingatkan ke kalian, mohon diingat ukuran kalian masing-masing. Dek, ambil sarung tangan sendiri, steril. Untuk siapa kak? Untuk adik, adik nanti bantu saya. Ya kak, ukuran saya berapa? 12. Kegedean atau kekecilan? Kalau saya pribadi 7,5. Ada SML lagi. Yang box ini baru SML. Ya, tahu kan ukuran sendiri? Enggak, kalau Belum pernah buka sarung tangan sendiri? belum. Kegedean terlalu jadi Ukurannya kalian harus tahu. Ya, 6, 7,5, 7, 8, 8,5, 9, 11 itu ukurannya. Saya pribadi 7,5. Ya. Oke. Ini kalau seperti ini kan bukan sarung tangan steril. Jadi kita kondisikan bahwa ini adalah sarung tangan steril, berarti seperti tadi. Kita lipat lagi ulang jadinya itu. Bisa kan lipat ini? Sekarang kita akan ambil ini, idealnya ini juga tertutup dup ya. Tadi kalian sudah menyiapkan, sudah benar. Nah, saya cek dulu gunting sudah. Dua pinset anatomis, satu pinset serugris. Pas, ya. Jadi di dalam bak instrumen yang akan terisi adalah lidi kapas, dua pinset anatomis, satu pinset serugris, satu gunting jaringan, kayak masak saya. Khas. Sarung tangan. Ini yang di dalam bak instrumen. Ini juga di dalam dia kong kecil. Ya, sudah di dalam. Nah, kan kita keluarkan jadinya. Keluar. Sekarang kita sama lagi satu dup lubang, ini juga di dalam. Seperti tadi yang sudah kalian siap. Berarti ketika nanti kalian menyiapkan alat, mana yang steril berarti dup lubang, pinset, lidi kapas, sarung tangan, khas, sama kong kecil. Itu yang ada di dalam set steril. Kalau lebihnya gunting, plester itu di luar. Ya, oke, kita akan lakukan sekarang. Ini agak gede sebenarnya sih. Berarti saya akan mulai melakukan. Dia kan ini saya keluarkan dulu. Pertama saya buka, saya ambil kong kecing lalu saya tuang air. Nah, sekarang saya mengambil sarung tangan. Sarung tangan, boleh sekah saya taruh sini? Boleh atau tidak? Tidak, karena ini masih on atau bersih, kan belum area steril. Jadi kita taruh di. Tapi idealnya kalau kalian tadi tutup dia dengan dupnya kan akan lebar tuh. Ya, kain ini kan akan terbuka. Jadi boleh taruh di bawah ini. Ini tepas agak kecil, agak susah. Kita anggap aja gini dulu ya. Jadi udah duduknya di sini. Nah. Oke, seperti itu ya. Berarti area hijau ini adalah area steril. Yang pasien ini dia lasi oleh pengalas, dia bersih. Sekarang saya akan menggunakan sarung tangan. Jadi saya boleh taruh di sini? Boleh. Kalau di sini? Nah, berarti dia ya hijau yang memang area steril. Kita buka pelan-pelan, dah. Ambil satu, pastikan jempolnya, kalian cari mana jempolnya. Oke. Dah.
Boleh nggak saya megang di sini? Tak Saya megang dari dalam. Nah, lebih nggak jelasnya itu. Ya, ambil lagi satu, ambil dari dalam. Lihat jempolnya di mana. Nah, ambil dari itu. Sudah nggak jelas gitu ya. Nah, ketika kalian ya, ini aja tarik. Dia kan kita sini. Sekarang ini tarik kelingking kan. Tarik dia kan masuk sendiri. Sama jempolnya. Kayak esnya kecil sekali ya. Nah, kalau ini mana mau jari dipindahkan, tarik aja di atas. Ya. Dia kan masuk sendiri. Dah. Tangan saya steril. Boleh nggak saya ambil centang lagi? Enggak. Boleh nggak saya ambil yang lain? Enggak. Berarti yang boleh saya ambil sini, kecuali saya ada asisten yang membantu mengambilkan alat-alat. Ya. Sekarang saya akan lakukan perawatan luka. Tadi sudah dibuka. Jadi area ini harus saya sterilkan. Pertama yang perlu kita lakukan adalah mengambil dup lubang. Agak tinggi sedikit. Karena dup ini harus steril. Oke, pastikan lubangnya di mana. Ya. Ya. Oke. Ya. Ini. Kita boleh pegang yang hijau. Mohon maaf, jangan megang ke dalam lubang. Ya. Oke. Dah. Berarti area ini steril. Nah, itulah fungsinya nanti kalau ada dup klem. Kita akan posisikan benar-benar yang kelihatan hanya lukanya aja. Jadi area yang, mohon maaf, kalau kalian lihat nih putih ini, yang bersih ini nggak akan kelihatan. Supaya apa yang kita lakukan dalam keadaan steril. Ya. Oke. Ini nggak susah jadinya. Oke. Sudah. Sekarang apa yang kita lakukan pertama? Membersihkan luka. Bagaimana cara membersihkan luka? Khas dan Pakai has. Oke, ambil. Setelah itu, itu. Dipindah Hah? ke tangan yang Oh ini pindah sini. bisa juga menggunakan Itu. tempat membersihkan. bisa menggunakan Pakat. Gimana cara kita kerja kita? Steril nih loh. pinset Siap. Ini saya taruh di di kom. Kom apa nah? Bak instrumen kom. di kom. Berarti di kom. Ada 3 pinset. Pinset anatomis. Tumis sama Sekarang kita kerja pakai mana? Pinset anatomis, Pak. Kita hanya mampu maksimal memegang 2 saja. Nggak bisa kita pegang ketiga-tiganya sekaligus. Sekarang kita akan kerja membersihkan luka. Yang mana kita pakai? Pinset anatomis. pinset anatomis. Anatomis. Anatomis, Chirurgis tuh megang. chirurgis. Berarti ini taruh. Ya, Sepakat? sepakat. Sepakat? Oke, mohon maaf saya tidak sepakat. Anatomis keduanya, Pak. Oke, Untuk anatomis memeras keduanya. khas. Yang chirurgis taruh. Boleh ditaruh di dalam atau boleh ditaruh di luar. Ini areanya steril semua. Jadi kita taruh di sini pun aman. Ya. Megang pinset. Gimana cara megang pinset? Bang, untuk masa megang pinset lagi diajarin, udah biasa. Gimana? Gini. Sepakat? Nih. Ini, udah, ini yang gini. Yang tadi yang kebalik sih. Hah? Posisi yang tadi. Pas yang Nih, ini. Ini matanya kebalik ya. Gimana caranya? kayak megang pinset. Tuh, ini. Ya. Ini. Iya. Saya nanya biar satu bahasa kita. Gimana gini? Ini atau gini kebalik kayak tadi. Nih. Gimana? Nih. Oke. Saya kembalikan ke kalian nyamannya setiap keadaan. Oh gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya nyamannya gini. Saya nyamannya gini. Ya.
kita akan melakukan perawatan luka. Kita menggunakan has basah, has ya, yang sudah dibasahkan menggunakan NaCl. Ya, kita peras dulu, ya, keringkan. Dibiasakan sudah pernah kan? Ya, kering. Lipat sekecil mungkin yang mudah kalian lakukan biar memudahkan kita lakukan perawatan ke pasien ya. Ya, ganti pinset, gunakan pinset sirup gris yang akan kontak ke pasien. Mohon maaf nih salah. Mohon jangan naruh pinset seperti ini. Artinya ujung pinsetnya ada di luar has. Karena mohon maaf ya, kalau kalian megangnya seperti ini, kita bisa membuat luka baru. Ya, usahakan pinsetnya berada di tengah-tengah lah. Ya, seperti ini megang. Ya, oke. Cara membersihkan. Gimana cara membersihkan luka? Satu arah, memutar, naik turun kanan kiri atas bawah, ya udah yang mana? Memutar dari Disesuaikan dengan bentuk luka. Kalau lukanya bulat, boleh memutar dari dalam ke keluar. Kalau lukanya monyet, Satu arah. intinya dari tempat kotor ke bersih atau bersih ke kotor? Dari tempat bersih ke Ya, kotor. dari bersih ke kotor. Jangan, mohon maaf, kalau kita dari kotor ke bersih berarti kan kotor itu kita akan dorong ke area yang bersih. Jadi bila seperti ini, di sini kotor, sini bersih, saya dari sini. Satu, boleh kita balik lagi sekali. Dua, buang. Ya, Pak lagi sekali. Ini sudah selesai kita pakai, kita taruh di mana? Sudah saya pakai nih. Bengkok. Yakin? Nggak dipakai lagi. Ya, sekiranya memang butuh digunakan, taruh saja agak jauh sedikit dengan ini. Karena ini sudah kontak ke pasien. Kita ambil lagi pinset, kita basahi hasnya. Cukupnya aja, kalau memang butuh satu aja. Oke. Megang pinset ketika ini susah ya, dorong gini aja. Ya, ini bisa dibuka sendiri dia. Pak, boleh tanya, Pak? Boleh ya, sambil kerja ya. Pas kan itu pemerasan itu itu kan semua pinselnya steril. Kenapa nggak pakai tangan aja? Oke, bagus. Saya pakai tangan. Celap. Bukan. Pas Saya pakai tangan kan? bukan. Pas pemerasannya aja pakai tangan, terus pas mau ngelakuin ketindakan itu lagi pakai Oh pinset. gitu. Kenapa nggak? Berarti dong? saya ambil ini pakai tangan, saya Pas peras, sekarang lagi pakai pinset, kenapa nggak kayak gitu? saya taruh lagi gitu, saya ambil pinset. Tuh. Enggak, dicapit lah. Hah? Habis Oh, diperas, gitu. dicapit. Saya peras, pindah tangan. Ya, Tuh. baru Ini. di situ. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sekiranya itu NaCl aman, coba bayangkan itulah pitadin. Terbayang pitadin? Merah semua. Alat-alat merah semua. Ini merah. Kita nggak bisa kerja ngambil pester Pak, merah semua. Benar kan? Sepakat ya? Benar, yang dikatakan namanya memang benar, tangan saya sudah steril nih, posisinya sudah steril. Boleh kita pakai tangan, boleh. Tapi area yang lain di mana? Ini untuk NaCl. Coba seperti tadi pitadin, kuning semua. Ini kuning. Nanti kita ambil alat semua warna kuning kan gitu. Ya. Nah, makanya kita menggunakan pinset. Tujuan kita adalah apa yang kita sentuh ya terkontaminasi hanya bagian lokal ini saja. Ya, tangan kita usahakan ya memang benar-benar masih steril. Ya. Jadi boleh saja. Tapi bagus nggak jadinya? Ya, jangan sampai kita ya seperti tadi mengotori semua area. Ya, kita ganti. Oke, kita bersihkan, balik lagi bersih. Oke, bilanglah sudah selesai. Sekarang kita akan tutup aja biasa. Pegal ya. Oke, tutup.
Nah, ini sering sekali menjadi kendala di kalian. Pak, sekarang saya mau masang plester, gimana caranya? Oke, ini saya tutup. Sekarang kita akan menggunakan plester. Tangan saya steril, arealnya steril. Kita kerja sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Salah satu harus on. Satu on. Satu on. Satu on. Lalu? Satu steril. Kan tes biasa juga. Oke. Saya kasih luruskan sedikit pemahaman kalian. Yang perlu kita jaga kesterilnya yang mana? Luka. Sekarang lukanya gimana? Sudah ketutup. Sudah tertutup kan? Iya. Sudah kita tutup dengan khas. Berarti areal yang kita harapkan tetap steril sudah aman. Mm-mm. Ya. Sekarang tangan kita gimana? Kita akan kerja dalam menggunakan plester. Terkadang menggunakan plester tuh nempel di tangan. Iya. Tujuan kita nempel, lu kok di sini jadi nempel kan gitu sih. Ya. Sekiranya areal ini sudah steril, sudah aman ya. Ini sudah tertutup rapi, boleh kita buka khas. Ya, boleh kita buka sarung tangan. Ya. Nah, di sini areanya steril. Pak, apakah langsung duknya diangkat? Nggak usah dulu. Anggap nih alat ini tidak digunakan lagi. Masalahnya kita pegang sekarang nggak masalah, on dia. Karena tidak akan digunakan lagi. Kecuali masih ada tindakan baru kita tetap jaga area ini tetap steril. Oke. Keadaan luka sudah kita tutup, dengan khas, berarti yang perlu kita jaga kesterilan sudah aman. Kita ambil mana tadi? Terus ini. Ya, yang akan kita gunakan untuk menutup. Kalau perawatan luka tuh sebenarnya menyenangkan deh. Apalagi kalau kita dapat luka gangreng tuh. Wih. Tarik nafas 3 kali, nikmati. Ya. Nah, jadi area luka sudah tertutup. Ini bereskan langsung ya. Ini kan kita tidak pakai lagi, boleh kita. Mohon maaf, mohon diperhatikan. Ketika kita ini sudah tidak gunakan lagi, boleh kita pegang pakai tangan karena ini sifatnya sudah selesai. Tapi kan infeksius, Pak. Oke, infeksius benar. Tapi kalau kalian tidak pegang, boleh kalian tutup aja langsung. Tapi kadang-kadang bahaya di STSU, tempat steril kan, cuci hilang gitu. Ya, tapi kalau banyak ada sih, tutup aja. Nah, langsung aja tutup. Itu untuk perawatan luka. Terbayang? Bisa? Bedanya yang konvensional, ini namanya konvensional. Yang modern, mohon maaf. Yang modern mungkin ini dia satu set deh. Langsung sudah isi, tinggal kita tempel langsung. Gitu. Artinya dalam artian dia perekatnya ada, obatnya sudah ada, khasnya itu sudah ada dia. Jadi kita tinggal tutup aja langsung. Gitu. Ya tinggal kita bersihkan, langsung kita tutup dengan balutan yang modern. Itu yang perawatan luka. Boleh salah? Yuk.